Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan suara saya Alex Suhendra. Kita akan lanjutkan kisah dari malam sebelumnya. Baik, langsung saja. Berikut adalah kisahnya. Ayah kami telah wafat dan meninggalkan uang sejumlah 3.000 dinar kepada kami, Jin. Ya. Nah, dengan uang itu, kami masing-masing membeli sebuah toko. Tidak lama kemudian, kakakku menjual seluruh isi tokonya seharga 1.000 dinar dan membeli barang-barang dagangan. Ia berencana untuk pergi berdagang ke tempat yang jauh. Setelah mempersiapkan diri untuk perjalanan dagangnya, ia meninggalkan kami. Nah, 1 tahun telah berlalu. Suatu hari, Jin, suatu hari. Pas aku lagi duduk-duduk di tokoku, itu datanglah seorang pengemis. Lah, aku kan menolaknya ya. Lalu kemudian si pengemis itu sambil bercucuran air mata berkata kepadaku, "Apakah engkau tidak mengenaliku?" Lalu aku mengamatinya dengan cermat. Nah, maka aku segera mengenalinya. Loh, ini kok kakakku gitu. Lah, aku pun bertanya tentang keadaannya. Lalu dia berkata begini, "Uangku sudah habis dan nasibku sangat buruk." Nah, aku kemudian membawanya ke rumah untuk mandi, ya. Dan aku memberikan salah satu pakaian untuknya. Setelah itu, ia beristirahat, ya. Nah, ketika itu, Jin, aku memeriksa buku keuanganku dan menghitung keuntunganku. Ternyata, Jin, aku telah menghasilkan uang 1.000 dinar. Sehingga kekayaanku menjadi 2.000 dinar. Aku pun membagi jumlah itu untuk kakakku dan untuk diriku sendiri. Lalu aku berkata begini. Anggaplah seolah-olah engkau tidak pernah pergi. Aku bilang begitu, itu suara aku pas masih muda ya, Jin, ya. Baik, saya lanjutkan lagi ya, Jin, ya, ceritanya. Nah, ia kemudian dengan senang hati menerima uang itu dan membuka sebuah toko yang lain. Tak lama kemudian, kakakku yang kedua pergi setelah sebelumnya menjual barang-barangnya dan mengumpulkan uangnya. Ia berniat untuk melakukan perjalanan berdagang. Kami, ya, aku sama kakakku yang satu ini, berusaha membujuknya untuk mengurungkan niatnya. Tapi kayaknya ia nggak sudi untuk mendengarkan kami. Malahan ia membeli banyak barang, ya, terus bergabung dengan sekelompok pengembara dan meninggalkan kami selama 1 tahun penuh, Jin. Kemudian, Jin, ia pun kembali dengan keadaan yang sama seperti kakakku yang pertama. Nah, terus aku kan bilang begini, Jin, ya. Bukankah aku telah menasehatimu agar tidak pergi? Itu sudah menjadi takdirku, kata dia dengan bercucuran air mata. Ya. Terus dia bilang begini lagi. "Kini aku telah menjadi miskin dan tidak punya uang sama sekali. Bahkan tidak mempunyai pakaian kecuali yang ada di badanku." Demikianlah, wahai Jin Ifrit. Aku segera membawanya ke rumah untuk membersihkan badan, serta memberikan baju baru kepadanya, kemudian membawanya ke tokoku. Aku ajak ia makan bersamaku. Lalu aku bilang begini. Aku akan menghitung keuntungan bersihku selama 1 tahun ini. Setelah dikurangi modal, aku akan membagi 2 keuntungan itu secara adil. Kataku kepada kakak keduaku itu. Setelah ku hitung seluruh keuntunganku, aku kembali memperoleh untung 2.000 dinar, Jin. Lah, aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan aku membagi uang itu untuk kakakku yang kedua. Aku memberinya 1.000 dinar dan menyimpan 1.000 dinar yang lain untukku sendiri. Dengan uang pemberianku itu, kakakku yang kedua ini membuka toko baru. Kemudian kami bertiga tinggal bersama untuk sementara waktu.
kedua kakakku mulai membujukku agar mengadakan perjalanan dagang bersama. Tapi ya gimana ya, aku menolaknya, Jin. Lalu aku berkata kepada mereka berdua, Apa sih yang kalian dapatkan dari usaha kalian dibanding yang aku dapatkan? aku berkata begitu, Jin. Lah, mereka kemudian tidak mempersoalkan lagi. Ya, kami pun akhirnya berdagang selama 6 tahun. Tetapi setiap tahun mereka selalu mengajakku untuk mengadakan perjalanan berdagang. Ya gimana ya, akhirnya ya aku nyerah juga. Ya, baiklah. Aku siap untuk pergi bersama kalian. Berapa banyak uang yang kalian miliki? Sebenarnya aku mengetahui bahwa hasil berdagang mereka itu habis untuk makan dan untuk keperluan yang tidak bermanfaat sama sekali. Namun ya aku diam aja, ya tidak menghina mereka. Saya diam aja, Jin. Kemudian ku hitung semua hartaku dan menjual seluruh barang daganganku di toko. Aku gembira ketika seluruhnya bernilai 6.000 dinar, Jin. Bayangkan, 6.000 dinar. Aku membaginya menjadi 2 bagian. Lalu aku berkata begini, Jin, kepada mereka. Uangku yang 3.000 dinar ini kita jadikan bekal untuk kita gunakan sebagai bekal di perjalanan. Sedangkan sejumlah 3.000 dinar lainnya akan kutanam di tanah. Aku khawatir apa yang telah kalian alami akan menimpaku juga. Maka ketika kita kembali, kita masih mempunyai harta sejumlah 3.000 dinar untuk kita pakai berdagang. Lah, aku berkata kayak gitu kepada kedua kakakku, Jin. Lalu mereka berkata, bagus sekali rencanamu, bagus, katanya begitu. Lah, kemudian aku mengubur uang itu, ya. Sementara uang yang ada di tanganku kubagi menjadi 3 bagian. Masing-masing 1.000 dinar. Saya 1.000 gitu, kakakku yang pertama tak kasih 1.000 juga, yang kakak yang kedua juga 1.000 dinar. Kayak gitu, Jin. Kemudian kami menutup toko, berbelanja dan menyewa sebuah perahu besar. Setelah mempersiapkan perbekalan, kami berlayar siang malam selama 1 bulan. Akhirnya kami tiba di sebuah pelabuhan, Jin. Kemudian kami berdagang di kota. Dan kami mendapatkan keuntungan 10 dinar dari modal 1 dinar. Bayangkan, lah aku pinter banget kan, Jin. Keuntungan itu kami gunakan untuk membeli barang-barang lain. Nah, ketika kami kembali ke perahu, kami bertemu dengan seorang gadis yang berpakaian lusuh dan compang-camping. Gadis itu mencium tanganku, Jin. Sebenarnya aku kekok, Jin. Maaf. Saya lanjutkan ya, Jin ya. Lalu gadis itu berkata begini, Jin. Tuanku, kasihanilah hamba Tuan. Semoga Allah akan membalas kebaikan Tuan. Lah, aku pun, ya gimana ya? Aku pun memberikan uang kepada gadis itu. Lalu aku berkata begini, Jin. Ini aku memberimu uang tanpa mengharapkan imbalan apapun ya. Ya, ingat ya, aku berikan kamu uang tapi gak mengharapkan imbalan apapun. Tapi Jin, gadis itu menolak, Jin. Lalu dia berkata begini, Jin. Tuan, nikahilah aku. Waduh, lah saya kan deg-degan ya, Jin ya. Lalu dia juga bilang begini, Jin. Berilah aku pakaian dan bawalah aku pulang. Aku ingin menjadi istrimu. Dan dengan izin Allah, aku akan memberimu keuntungan. Janganlah Tuan memandang remeh keadaanku yang miskin ini, Tuan. Aduh, serak ya suara saya ya, Jin ya. Baik, saya lanjutkan aja, Jin ya. Lah, mendengar penuturan gadis itu, aku merasa kasihan dan aku bersedia menikahinya, membelikannya pakaian untuknya, dan membawanya pulang. Kemudian kami melakukan perjalanan pulang selama berhari-hari. Karena sangat mencintainya, Jin. Aduh, soalnya cantik banget, Jin. Soleha maksudnya. Aku tuh sampai tidak mempedulikan kedua kakakku. Ternyata keduanya menjadi cemburu, apalagi dengan bertambahnya keuntungan yang kuperoleh dari hari ke hari. Akhirnya, kedua kakakku bersepakat untuk membunuhku, Jin. Suatu malam, ketika aku tidur bersama istriku, kedua kakakku itu menyeret dan membuang kami ke laut. Ketika aku terbangun, ternyata istriku sudah berubah menjadi jin perempuan dan membawaku ke sebuah pulau.
Lalu dia berkata begini sambil nyerengengeh ya Jin ya. Suamiku, suamiku. Aku telah membalas kebaikanmu dengan menyelamatkanmu dari tenggelam di lautan. Sebab aku adalah salah satu dari bangsa jin yang beriman kepada Allah. Saat aku melihatmu di pelabuhan, oh sayangku, aku segera jatuh cinta kepadamu. Lalu menyamar menjadi gadis untuk memintamu menikahiku. Soalnya kalau kamu lihat wajah asliku pasti gak mau. Dan aku senang karena engkau memenuhi permintaanku. Kini aku harus membunuh kedua kakakmu. Ucap gadis Jin itu. Jin, loh ini gimana sih? Pokoknya begitulah. Nah, aku kemudian berterima kasih atas kebaikannya telah menyelamatkanku. Tetapi Jin, aku merasa keberatan kalau ia hendak membunuh kedua kakakku. Lalu, aku menceritakan kehidupan kami dari awal hingga saat itu. Setelah mendengar penuturanku, loh dia bertambah marah, Jin. Wah, aku akan terbang mendatangi mereka. Kemudian menenggelamkan perahu mereka hingga mereka mati di laut. Demi Allah, jangan engkau melakukan hal itu sayang. Lah aku menyayang-nyayang gitulah ya, pokoknya membujuk lah ya. Baik, saya lanjutkan lagi. Terus aku bilang begini. Peribahasa mengatakan begini sayangku. Berbuat baiklah terhadap orang yang mencelakakanmu. Apapun yang terjadi, mereka tetap saudaraku sayang. Akhirnya aku berhasil menenangkan kemarahan istriku. Ia membawaku terbang kembali ke rumahku. Aku diturunkannya di atas atap rumah. Aku pun turun dari atap, mengambil uangku yang kupendam di tanah, lalu pergi ke pasar dan kembali membuka tokoku. Ketika aku pulang pada sore harinya, aku menemukan kedua anjing ini dalam keadaan terikat. Keduanya menyambut kedatanganku dengan menggulung-gulungkan badannya di hadapanku, Jin. Lalu tiba-tiba, istriku yang adalah jin perempuan itu tiba-tiba mak jelenggenak terus kemudian berkata begini. Suamiku, suamiku. Kedua anjing itu adalah kakak-kakakmu. Lah, aku kan kaget ya, Jin ya. Lalu aku berkata begini. Siapakah yang melakukan ini terhadap mereka? Aku memanggil kakakku dan memintanya untuk menyihir mereka. Kakakku mengatakan mereka akan kembali ke wujud semula setelah 60 tahun berlalu. Lalu setelah memberitahuku di mana aku bisa menemuinya, istriku yang jin itu ngeluyur pergi mabur. Lah, demikianlah wahai jin ibrit. 60 tahun mulai berakhir dan aku sedang dalam perjalanan bersama kedua kakakku yang telah disihir menjadi anjing ketika aku bertemu dengan si saudagar ini. Aku melihatnya sedang duduk-duduk di tempat ini bersama si pemilik kijang. Ketika aku bertanya, mereka menceritakan keadaan mereka dari awal sampai akhir. Nah, aku pun memutuskan untuk menemani mereka, menunggu apa yang akan terjadi antara engkau dan saudagar ini. Nah, seperti itu ceritaku, Jin. Bagaimana? Ceritaku asik kan, Jin? Ceritamu ini sungguh ajaib sekali. Ajaib sekali. Baiklah. Aku memberikan sepertiga hidup saudagar ini untukmu. Pada saat itu, majulah orang tua pemilik bigal, Paduka. Lalu dia berkata begini. Oh, lole. Kotak blekutuk monyor-monyor selikur dina. Mulono, komlono. Wahai jin. Aku pun akan menceritakan sebuah kisah yang ajaib kepadamu jika engkau mau memberikan sisa hidup si saudagar ini yang tinggal sepertiga. Rayu si pemilik bigal. Baiklah. Ceritakanlah kisah ajaibmu itu, wahai pemilik bigal.
Kemudian si pemilik begal pun bercerita. Tututut, tututut, tutut, tatatata, tatatata. Baik pendengar semuanya, demikianlah cerita untuk kesempatan kali ini. Kita akan sambung kisahnya esok hari. Apakah yang terjadi dengan si pemilik begal, cerita kepada Jeniprit itu? Kita sambung esok hari insya Allah ya. Saya Alex Suhendra, terima kasih sudah mendengarkan, terima kasih sudah subscribe. Saya Alex Suhendra undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.